Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Kali ini saya ditemani oleh satu teman saya yang spesial, Dr. William, spesialis kandungan. Nah, kebetulan dia rekan kerja saya. Prakteknya di mana aja dok, Dr. William? Ya dok, jadi selamat pagi teman-teman, saya Dr. William, saya spesialis kandungan, saya berpraktek di JWCC Asia Hospital, di Boca Indonesia, Primaya Tangerang, dan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Nah, pagi ini kita akan collab dan ada topik spesial nih mengenai haid yang pada anak perempuan yang pertama kali. Nah, mungkin orang tua juga pernah bingung nih, gimana nih menangani haid pada anak perempuannya ini. Nah, Dr. William, nah kira-kira umur berapa haid pertama pada wanita umumnya yang normal? Ya, baik. Nah, jadi normalnya seorang anak itu biasanya nih ya dok ya, kan Ya. kadang ada sedikit variasi ya, tapi biasanya mulai menars atau haid pertama kali itu di usia, ya ada yang 12 tahun ya, malah kesini-sini usianya cenderung lebih muda, biasanya 11 tahun gitu ya. Nah, haid itu pada saat munculnya, maka yang kita harus perhatikan adalah durasinya, jumlahnya gitu ya, dan waktunya, jaraknya. Dia biasanya normalnya bisa 2, 3, sampai 5 hari ya. Jumlahnya ya yang banyak biasa di 2 hari pertama, lalu dia akan mulai berangsur-angsur berkurang dengan panjang kurang lebih bisa 2 sampai 7 hari ya. Nah, yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah intervalnya. Jadi haid itu antara satu haid dan haid berikutnya, dia punya interval. Normalnya bisa dari 24 hari sampai 35 hari. Ya. Nah, yang harus kita ingat adalah seorang anak yang mulai haid itu, awal-awal dia haid biasanya dia tidak akan teratur 2 tahun pertama. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalnya 2 tahun pertama dari mulai haid, kadang panjang, kadang pendek sudah dapat haid. Namun setelah 2 tahun biasanya dia akan haidnya akan normal atau punya interval yang menetap gitu. Nah, mengenai durasinya ini, sampai umur berapa kita harus menunggu, oh ini masih aman, atau oh ini kok terlalu cepat. Nah, jadi batasan umurnya bagaimana tuh Dr. William? Iya dok, baik. Jadi mungkin yang saya bahas dulu yang lebih penting nih, kalau haidnya ini seorang anak itu belum haid gitu ya, namanya amenorrhea primer. Nah, jadi kapan sih batasan umurnya seperti yang tadi Dokter Rudi tanya ya? Nah, kita punya patokan nih. Kalau maaf ya, seorang anak kan kalau puber, anak perempuan itu maka ada tandanya salah satunya haid, tapi ada juga tanda pertumbuhan payudara gitu ya. Kalau ada tanda pertumbuhan payudara atau tanda seks sekunder kita bilang, maka kita bisa tunggu sampai usia 16 tahun gitu ya. Namun, jika tidak ada tanda pertumbuhan seks sekunder atau tidak ada pertumbuhan payudara dan anak tersebut belum haid, maka sampai usia 14 tahun kalau belum haid juga maka segera periksakan ke dokter untuk dicari apa penyebab belum haidnya. Lalu mengenai usia yang terlalu dini, kan sekarang banyak nih, wah 7 tahun, 8 tahun, apakah itu normal atau enggak itu Dr. William? Ya, baik Dokter Rudi. Jadi usia yang terlalu muda itu namanya pubertas precox ya kita takutnya ya. Jadi memang yang tadi kita bilang rata-rata misalnya ada yang 10, 11 tahun sekarang ya. Kalau dulu sih mungkin ada yang baru haid 13 tahun gitu. Sekarang makin cepat. Nah, tapi kalau terlalu dini namanya pubertas precoxia. Nah, itu tidak normal juga gitu. Nah, kalau pubertas precox kita curiga dia terlalu dini maka baiknya diperiksakan juga untuk cari apakah ada kelainan hormonal yang menyebabkan pubertasnya atau hormon-hormonnya aktif terlalu cepat gitu Dokter Rudi kurang lebih. Nah, ini ada nggak tanda-tanda red flag yang orang tua harus waspadai pada anak yang mengalami mensnya ini yang pertama kali? Oke, ya tadi kalau misalnya kita ngomong mens, Dokter Rudi, maka salah satu yang harus kita
lihat ya adalah nyeri haid sebenarnya, Dokter Rudi. Oke. Nah, jadi ini yang kita sering kampanyekan ya di mana-mana, juga termasuk di Indonesia, bahwa nyeri haid itu harus ditangani dengan lebih serius gitu ya. Kenapa? Karena nyeri haid saat ini seringkali dikaitkan dengan yang namanya endometriosis. Jadi kita nggak boleh bilang kalau ada anak yang nyeri haid lalu, oh itu nggak apa-apa, wajar, normal seperti itu. Sebaliknya, jika kita anaknya mengalami nyeri haid, apalagi nyeri haid yang berlebih, maka sebaiknya dipastikan dulu bahwa ini bukan endometriosis. Ya, jadi kalau kita sudah pastikan ini bukan endometriosis, maka kita bisa yakin aman, oh ini nggak apa-apa haid yang seperti itu. Gitu. Nah, saya harap orang tua sudah lebih jelas lagi mendengar keterangan Dr. William, sehingga lebih mengerti kalau anaknya haid yang pertama kali, nggak bingung-bingung nih. Nah, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih banyak Dr. William. Terima kasih Dr. Rudi, sampai ketemu. Salam sehat. Semoga bermanfaat.